Baiklah, di sini saya akan mengkonfigurasi static port address translation atau PAT. Static port address translation ini hampir sama dengan static NAT. Yang mana static NAT hanya melakukan translasi IP address private ke IP address public secara one-to-one. Sementara static PAT memungkinkan kita untuk melakukan translasi IP address private ke IP address public secara one-to-one beserta protokol TCP atau UDP dan port yang akan digunakan. Untuk topologinya sendiri itu seperti ini. Dan ini kita akan mulai konfigurasinya ya. Sini saya menggunakan 2 router, 1 Windows dan 1 Linux sebagai web server lokal. Kita start. Oke. Pertama itu kita akan konfigurasi Linux dulu. Untuk melihat untuk mengkonfigurasi Linux menggunakan VNC itu, di sini pertama kita lihat dulu portnya. Kita menggunakan VNC 192.168.1.14 di port 32771. Kita menggunakan VNC ya. 32771. Ini kita continue. Nah, di sini kita tunggu sampai proses instalasi ini selesai. Oke, untuk proses instalasi ini membutuhkan waktu sekitar 5 menit ya. Jika prosesnya sudah selesai, maka dia akan masuk ke Ubuntu login. Di sini untuk loginnya itu username-nya kita menggunakan user. Passwordnya itu 123456. Oke, di sini yang pertama kita ketik sudo su sama passwordnya 123456. Jika sudah masuk ke nano spasi /ptc/network/interface. Nah, di sini yang pertama itu kita disable dulu iFace ENS3 inet DHCP ini dengan cara tambahkan pagar. Oke, di sini kita lanjut. Yang pertama kita masukkan iFace ENS. Untuk ENS ini samakan dengan yang di atas. Jika auto ENS 33 maka di sini kita ketik 33. Tapi di sini kita mendapatkan auto ENS 3, jadi kita masukkan iFace ENS 3 inet static. Dan tambahkan tab. Lalu kita masukkan IP address untuk Linux ini. Cara address 192.168.0.2. Yang berikutnya itu subnet mask. Di sini ditulis dengan net mask 255.255.255.0. Selanjutnya network dengan IP 192.168.0.0. Lalu broadcast ya.
192.168.0.255. Setelah itu gateway 192.168.0.1. Selanjutnya DNS name server. Sini DNS name servernya kita menggunakan DNS Google, yaitu 8.8.8. Oke. Selanjutnya kita save di bagian ini dengan menggunakan Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X. Nah, untuk menyimpan tadi sudah disimpan, lalu kita akan restart. Di sini kita itu restart service-nya. Jadi service networking restart. Oke, sudah. Gitu kita sudah mengkonfigurasi menambahkan IP pada Linux web server. Dan selanjutnya kita konfigurasi router 1 dan router 2, lalu nanti kita akan tambahkan IP pada Windows. Oke, konfigurasi router 1 dulu. Pertama, seperti biasa, enable configure terminal hostname di 1, enter. Interface range pattern 0.01, no shut down, exit. Oke, kita tambahkan IP kata 0 traffic 0. IP addressnya 192.168.0.1 prefix 24. Jadi subnet masknya 255.255.255.0. IP address 192.168.0.1 subnet mask 255.255.255.0. Enter, exit. Tambahkan IP pada 0 prefix 1. Tambahkan IP addressnya itu 111 banyak, 111.2 dengan subnet mask 255.255 sama. Oke, enter, exit. Nah, oke, saya lupa menambahkan IP NAT inside dan outside-nya ya. Itu di 0 prefix 0 itu kita tambahkan IP NAT inside, exit. Lalu di interface Ethernet 0 prefix 1 itu kita tambahkan IP NAT outside, exit. Oke, lanjut. Jika sudah menambahkan, kita masukkan IP NAT inside source static TCP 192
168.02 port 80, lalu satu port 80. Oke, selanjutnya sama, itu yang membedakan itu portnya. Di sini kita menggunakan port 22. Selanjutnya IP route default, short and mask default, ke tujuan 111.1.1.1.1 ke tujuan ini ya, menggunakan default semua. Oke, exit, lalu kita save copy running. Oke, R1 itu sudah selesai. Kita lanjut konfigurasi R2. Enable configure terminal. Interface range nomor 1 shutdown, exit, interface 0.0 IP address 111.1.1.1.1 traffic 24 sampai masnya 255.0. Oke, exit. Interface 1.0 traffic 1 IP address 222 1 traffic 24 sampai 955 kelebihan 0. Exit. Udah, kita save copy running. Selanjutnya kita akan menambahkan IP pada Windows. Situ 72. Sama, di Windows kita menggunakan VNC. Oke, ini VNC-nya. Ini kita cancel saja. Cancel. Oke, yang jadi pertanyaan, kenapa di sini tidak mendapatkan IP? Karena kita tidak mengatur IP-nya. Kita juga tidak menggunakan switch. Kita tidak menambahkan IP-nya secara otomatis ya. Jadi kita menambahkannya secara manual. Itu kita tambahkan di properties, di Internet Protocol TCP atau IP properties. Kita use the following IP address. IP addressnya itu kita masukkan 222.222.222. Subnet masknya itu 24 jadi default 255.255.255.0. Gateway kita menggunakan 222.1. Oke, close. Oke, dia sudah connect karena dia sudah mendapatkan IP ya. Sini kita menggunakan manually configure, kita masukkan secara manual. Oke, selanjutnya untuk tahap pembuktian itu pada R1. Di R1 ini kita membuktikan dengan cara show IP NAT
statistik. Oke, di sini total active translation-nya 2, yaitu 2 statik. Yang mana outside interface itu pada Ethernet 0 prefix 1 dan inside interface itu 0 prefix 0. Oke, selanjutnya show IP NAT. Show IP NAT. Bentar, saya lupa. Yang selanjutnya itu show IP NAT translation. Nah, di sini bisa kita lihat kita menggunakan TCP, inside globalnya itu 111.111.111.1.2, port 22 dan port 80, yang mana inside lokalnya itu 192.168.02. Jadi di sini konfigurasi dari static port address translation atau PAT itu sudah berhasil. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.